Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan merekomendasikan buku dongeng Si Cantik Putri Salju. Penulis Tira Ikra Negara, penerbit Media Pustaka. Di buku ini terdapat banyak sekali cerita dongeng dan ada 126 lembar. Kalian bisa memilih salah satunya, dan di video kali ini saya akan menceritakan tentang dongeng Timun Emas. Timun Emas. Dulu di sebuah desa, hiduplah seorang janda tua. Dia hanyalah janda miskin, dan dia merasa kesepian karena dia tidak mempunyai seorang anak. Dia sangat menginginkan seorang anak, tapi tidak dikaruniai. Dan suatu hari dia berjalan mencari kayu bakar. Pulangnya dia ketemu seorang raksasa yang sangat besar, dan dia minta ampun kepada raksasa itu. Dia berkata, biarkanlah saya pergi. Tapi raksasa itu tidak mengizinkan dia pergi. Raksasa itu membiarkan dia pergi, tapi sebagai imbalan membiarkan dia pergi itu, dia meminta seorang anak untuk menjadi mangsanya. Dan Mbok Rondo berkata bahwa dia tidak mempunyai anak. Dan tidak lama kemudian raksasa itu memberikan beberapa benih mentimun, dan dia berkata dia akan datang lagi 15 tahun kemudian. Dan Mbok Rondo pun menerima benih tersebut. Dan Mbok Rondo menanam benih tersebut. Setelah 2 minggu, Mbok Rondo pergi ke kebun, dan dia melihat betapa banyak yang mentimun yang dia tanam itu tumbuh. Dan ada satu mentimun yang sangat besar. Dia mengambilnya dan membawa pulang. Setelah dia potong, ternyata di dalam mentimun itu ada seorang bayi yang cantik jelita. Ya, karena bayi itu berasal dari timun yang berwarna kuning, Mbok Rondo pun memberinya nama Timun Emas. Dia memiliki seorang anak, tapi dia masih ingat perkataan si raksasa tersebut. Dan dia berusaha memikirkan cara agar anaknya itu tidak diambil sama raksasa. Di situ adanya seorang petapa. Dia menyuruh Timun Emas untuk pergi ke sana dan meminta bantuan. Alhasil, petapa itu mengasihkan 4 buah kantong ke Timun Emas. Dan petapa itu berkata, taburlah benih-benih yang ada di dalam ini ketika raksasa mengejarmu. Tidak lama kemudian raksasa itu datang dan mau mengambil Timun Emas. Dan berpikir panjangnya Mbok Sarmi mengulur waktu agar Timun Emas bisa kabur dari kejaran si raksasa tersebut. Dan si raksasa itu sangatlah marah. Dia mengajak dan dia mengejar Timun Emas. Dan disitulah Timun Emas menaburkan satu kantong yang berisi benih mentimun. Dan tidak lama kemudian tumbuhlah pohon timun dan meliliti si raksasa. Dan raksasa terhambat dan dia tidak bisa lagi mengejar Timun Emas. Dia berhenti sejenak, dan tidak lama kemudian dia bisa menghancurkan pohon-pohon timun itu, dan dia berlari lagi mengejar Timun Emas. Dan di kantong kedua berisi jarum. Timun Emas melemparkan lagi di tanah di depan si raksasa, dan tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat sakit. Kemudian garam kantong ketiga mengubah hutan-hutan menjadi lautan yang sangat dalam. Akan tetapi si raksasa masih bisa bebas dari situ. Karena ketakutan, dia pun melempar bungkusan terakhir yang berisi terasi. Dan di situ terbentuklah sebuah lautan lumpur yang mendidih. Dan tidak lama kemudian raksasa pun tenggelam. Karena dia disebut sama lumpur tersebut. Cerita Timun Emas tersebut panjang, tapi saya hanya bisa menceritakan segitu saja. Dan buat kalian yang penasaran sama cerita selanjutnya, silahkan beli di toko terdekat dan harga yang sangat terjangkau. Dan menurut saya, kekurangan dari buku ini adalah dia tidak memiliki tanggal dan tahun pembuatannya. Dan di dalam buku cerita ini terdapat foto-fotonya yang sangat buram dan tulisannya yang sangat tidak jelas. Dan kelebihan dari buku cerita ini, bukunya tidak terlalu tebal dan isi-isi ceritanya itu sangat menarik.
Sekian video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.